Ya, selanjutnya bahas tentang harimau-harimau lagi nih Kang. Nah, kan masih banyak nih di kalangan anak muda yang pengen ikutan seperti forum-forum seperti harimau kita ini nih, kayak konservasi harimau gitu, atau binatang-binatang buas yang lainnya, tapi mereka masih takut Kang. Nah, itu gimana caranya Kang? Maksudnya cara ngasih taunya ke anak-anak Gen Z sekarang gitu. Ya ini saya kan juga sudah jadi orang tua ya, sudah jadi orang tua. Tentu kan gaya komunikasi dengan anak-anak belasan tahun berbeda Iya, dengan generasi saya. Justru itu kami perlu bantuan seperti anak-anak muda seumuran Aurel ini, bagaimana mengkomunikasikannya. Yang jelas eh, tidak perlu takut gitu ya, tidak iya. perlu takut. Di kampus-kampus, sekolah-sekolah pasti ada informasi terkait itu. Dan memang sih fokusnya di beberapa kampus di Sumatera, di kota-kota ibu kota provinsi, juga di Bogor, Jakarta pasti ada engagement dengan itu. Memang kita belum masuk sih ke tingkat SLTA ya, belum Iya. masuk. Tapi mudah-mudahan kalau memang ada minat gitu ya, ingin tahu apa sih harimau gitu kan, kenapa kita perlu menjaga harimau, mungkin bisa ikut follow Instagramnya Forum Harimau Kita, Facebooknya Harimau Kita, atau ya sekali-kali mungkin coba search di Google gitu, googling Forum Harimau Kita, Iya. ada website dan sebagainya. Karena kami berharap juga menuju ke sana, Forum Harimau Kita bisa menjadi sumber rujukan Iya. untuk studi, untuk informasi-informasi, kebijakan dan sebagainya yang sudah diterbitkan oleh pemerintah dan seterusnya, dan itu bisa dikonsumsi oleh publik Ya, gitu. Jadi oke. jangan itu misalkan, atau mungkin teman-teman di SMA-nya punya komunitas gitu ya, mau berkontribusi nih, apalagi sekitar Bogor, silakan mampir ke kantor Forum Harimau Kita di Bantarjati, di websitenya, di IG-nya ada tuh alamatnya gitu Oke. kan, bisa DM gitu ya, langsung kami Kak mau main nih, mau tanya tentang konservasi harimau, apa yang bisa kami lakukan gitu, silakan, boleh gitu, dengan senang hati. Jadi buat teman-teman nggak usah takut kalau misalnya nanti mengkonservasi harimau itu kayak gimana, apalagi sampai ada statement katanya, benar nggak sih Kang kalau harimau itu bisa makan manusia? Iya, tapi gini, sejahat-jahatnya harimau gitu ya, Iya, itu nggak bakal makan apa coba? anaknya. Nasi. Oh, benar juga ya. Jadi memang kejadian konflik baru terjadi ya beberapa Iya, waktu belakangan ini, ada kejadian konflik di salah satu provinsi di Sumatera. Tentu itu menjadi keprihatinan kita ya, karena citra harimau sebagai ikon budaya, ikon biodiversity itu kan semakin negatif gitu ya. Tentu kami sebagai para praktisi harimau, konservasi harimau ingin eh, menyampaikan kejadian konflik atau disebutnya bahasa eufemismnya itu diharuskan sebagai interaksi negatif ya antara manusia dan satwa liar, itu terjadi, tidak iya, bisa dihindari. Namun ada langkah-langkah yang bisa kita antisipasi, misalkan tentu untuk masyarakat desa yang sekitar hutan tidak keluar malam iya, sendirian, misalkan itu kan, apalagi misalkan eh, di waktu-waktu senja, waktu-waktu pagi hari, dan kejadian-kejadian penyerangan harimau itu terjadi ketika si korban itu misalkan sedang jongkok nyabit misalkan iya, ya, atau menyadap karet gitu kan, dan itu yang tidak bisa dihindari gitu. Nah mungkin tentu ada eh, saya hanya bisa ngasih contoh aja, teori aja ya, karena kan juga iya, saya tidak tinggal di hutan, lama dulu di hutan gitu kan, tapi tidak tinggal seterusnya di hutan. Mungkin kalau bekerja tidak sendirian, iya, lebih banyak orang gitu kan gitu. Memang ada kejadian itu. Tentu kami sebagai bagian dari komunitas ini, sebagai forum harimau kita, menghimbau kepada misalkan masyarakat, kepada pemerintah, tentu ada prosedur yang harus diikuti. Jangan sampai misalkan kejadian konflik langsung perintahnya tembak di tempat misalkan gitu. Itu kan tidak juga seperti itu. Itu ada measure, dan itu sudah iya. dilakukan oleh teman-teman dari Balai KSDA, Balai Taman Nasional, itu sudah punya prosedurnya lah sesuai dengan uh, peraturan yang berlaku gitu. Oke. Jadi buat teman-teman jangan kalian
menyalahkan si harimaunya aja, tapi kalian juga harus bisa mengantisipasi diri kalian sendiri. Jangan apatis jadi manusia. Nah, kalau harimau nih bisa ngirim DM ke manusia, kira-kira mereka bakalan bilang, tolong dong jaga hutan biar gue nggak jadi mitos. Karena kan sekarang tuh ada ya mitos Kang, katanya kan eh, harimau Jawa itu sebenarnya udah punah, tapi ada beberapa orang atau eh, di beberapa daerah tuh yang ngelihat katanya eh, selewat ngelihat harimau gitu. Iya, ada teman-teman yang masih yakin bahwa harimau Jawa masih ada, Iya, gitu kan. Kalau bahasa anak-anak itu namanya POV, POV. POV, ya, point of view, gitu kan. Yes. Tergantung dari sudut pandang mana nih, gitu kan. Iya, Karena tentu kita harus berbasiskan keilmuan ya. betul. Ada berbicara dengan data, betul nggak sih itu? Atau misalkan orang lagi ngantuk, tiba-tiba ada yang lewat, agak kuning-kuning dikit, oh itu harimau katanya gitu kan. Padahal mungkin bayangan lain gitu. Jadi memang selama ini bukan banyak, ada beberapa kelompok masyarakat yang percaya bahwa harimau Jawa masih ada. Silakan dengan kepercayaan itu. Iya, Yang perlu dijaga adalah spiritnya, bahwa harimau, gajah, badak, orangutan, rangkong seperti itu pintu masuk. Pintu masuk bagi kita sebagai masyarakat untuk lebih mengenal kekayaan alam Indonesia. Bagaimana kita belajar lagi tentang keanekaragaman hayati, karena keanekaragaman hayati itu fondasi pembangunan. Beberapa waktu terakhir saya baru baca reviewnya Dasgupta Review, pernah dengar nggak? oh, kebetulan belum. Belum ya. Dasgupta Review itu diterbitkan tahun 2021 atau 2022 ya. Itu beliau tuh profesor ekonomi di Cambridge. Oke. Beliau membuat kajian menyeluruh, apa sih sebetulnya berapa sih nilai ekonominya keanekaragaman hayati itu atau alam ini, Iya, ya kan? Itu kan modal, aset ya. betul. Aset, kita bisa bikin jalan karena ada batu, karena ada aspal, nah itu kan dari aset dari alam. Kita bisa bikin makanan kalengan, ikan kalengan, karena Iya, apa? Karena ada ikan. Ya kan? betul. Ikan itu kan sumber daya alam, Iya, itu kan aset, bagian dari biodiversity. Dan ketika berbicara keanekaragaman hayati, kita tidak melulu ngomongin gajah, ngomongin jerapah, iya. ngomongin harimau. Hal sederhana, lebah, kalong. Ada satu jenis kalong yang itu menyerbu durian. Oh, Jadi kalau nggak ada durian, nggak ada kalong itu nggak ada durian. Nah, jadi kita berbicara konteks keanekaragaman hayati itu tidak yang nampak saja. iya, Oke, kita mengenalkan harimau karena itu top of mind. Apa iya, binatang liar yang ada di bumi misalkan? Harimau kan gitu. Anak-anak masih gitu kan. iya, Itu sebagai pintu masuk gitu kan. Jadi memang itu eh, saya sebagai praktisi yang mungkin baru baru 22 tahun lah berkecimpung di iya. dunia konservasi ini, eh, menyampaikan bahwa tadi satwa-satwa yang karismatik seperti itu hanya pintu masuk. Kita ingin menarik
Manja.